Perempuan biasanya langsung kepikiran mau cerai. Kadang ada nih masa-masa dimana kita tuh benci banget sama suami atau istri kita. Bahkan kalau perempuan biasanya langsung kepikiran mau cerai, mau balik ke rumah orang tua, langsung kepikiran paling gak bahagia sedunia. Ada tuh masa-masa kayak gitu. Atau kalau sebagai suami lagi kesel banget sama istrinya, kayak mikir salah milih istri nih, kenapa sih istri aku harus dia. Indahnya cinta yang pernah terjadi itu nggak bisa dirasain lagi, kayak udah ilfeel banget sama suami atau istri. Jadi memang setan itu ada yang tugas terbesar dia, yang job desk paling berat bagi setan itu adalah memisahkan suami dan istri. Caranya itu dengan hal-hal kecil menjadi besar, hal-hal yang sebenarnya nggak harus jadi masalah malah jadi masalah yang numpuk-numpuk, atau hal-hal yang cuman manusiawi ada di pasangannya dan kita udah tahu sebelum nikah tuh dia kayak gitu, tapi kok jadinya bener-bener gak suka banget sama sikap dia yang kayak gitu. Nah itulah setan yang membumbui keburukan di dalam rumah tangga suami atau istri ini. Dan setan juga menjadikan yang di luar rumah itu menjadi kayak super wow banget, kayak jauh banget nih bedanya sama yang di rumah. Kayak istri kita kok jadi gini banget ya bentukannya, kok kayaknya dulu cantik, kayaknya dulu lembut, kok jadi galak banget nih kayak mak tiri gitu. Terus suami kita yang tadinya kita pikir dewasa terus berkarisma, kok jadi bikin ilfil banget kelakuannya atau tingkahnya gitu. Sementara yang di luar bagus banget kelihatannya, karena kita baru ngelihat orang 10% aja, baru ngelihat orang dari luarnya aja, kita belum pernah hidup sama orang itu, belum pernah melalui masa-masa sulit sama orang yang kita lihat bagus itu. Jadi yang buruk-buruknya yang kelihatan cuman di pasangan kita. Ini ada tips nih dari Allah langsung, yang Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 237. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan kebaikannya. Coba tenang dulu, bisa mungkin sholat dulu, terus merenung, terus buka-buka galeri, lihat foto-foto pas lagi jalan, foto-foto pas lagi nikah. Biasain di diri kalian, setiap kalian merasakan nikmat dari Allah, coba ditulis nikmatnya itu. Bukan untuk ria, tapi memang kita nulis itu karena kita bersyukur sama Allah. Misalnya, alhamdulillah hari ini aku sama suamiku pergi, alhamdulillah Allah memberikan rezeki kita kesini-sini. Dia itu baik banget, dia itu udah capek-capeknya nyupirin berjam-jam. Pokoknya semua kebaikan yang terjadi saat itu yang memang halal, ya udah suami istri itu disyukurin dan ditulis, karena dengan tulisan itulah kita bisa mengabadikan momen. Dengan foto dan tulisan itu kita bisa mengabadikan perasaan kita. Jadi kalau kita udah lupa, kita bisa baca itu lagi. Kalau kita cuman melewatin momen itu aja begitu aja gitu, ya bahagianya cuman saat itu, saat dijalani aja. Tapi entah 1 tahun 2 tahun kemudian kita udah lupa bahwa kita pernah sebahagia itu. Kebanyakan di media sosial yang speak up tentang rumah tangga itu adalah orang-orang yang sedih rumah tangganya, orang-orang yang dijahatin, dizolimin. Jadi sampai-sampai banyak fenomena yang membuat orang yang belum nikah itu jadi takut, karena kebanyakan reviewnya review buruk nih tentang pernikahan. Kayak jangan nikah buru-buru, nanti nggak bisa gini-gini, nggak bisa senang, nggak bisa happy, terkekang, nanti jadi kayak dibudakin, patriarki, terus nggak memiliki diri sendiri lagi, hobi juga nggak bisa terjalani, benar-benar capek jiwa raga lahir batin. Nah, tapi jarang ada orang yang speak up masalah bersyukur, speak up sebahagia apa mereka sama pasangan mereka. Kayak banyak kok, kayak kakek nenek yang kita lihat masih juga mesra, masih juga sakinah, mawadah, warohmah, padahal udah tua gitu kan. Karena kebanyakan orang yang bahagia itu dia nikmatin momennya aja, lupa untuk cerita, lupa untuk nyimpen momennya gitu. Dengan cara kita nyimpen kebahagiaan kita dalam sebuah gambar atau video atau dalam sebuah tulisan, itu bisa kita buka lagi ketika kita lagi benar-benar kesel dan benci atau kecewa sama pasangan kita. Karena kita itu lagi fokus dengan kesalahannya, kita fokus dengan keburukan dia, tapi kita lupa ada
99 kebaikan di antara 100 sifat dia, yang satunya itu kita benci. Kita cuma fokus ke satu halnya aja. Tapi 99-nya ini karena kita udah lupa, kita melewatkan kebaikan-kebaikan dia. Kita lupain kebaikan-kebaikan dia yang pernah kita alamin selama ini. Karena gak kita tulis, gak kita videoin, gak kita fotoin momen-momen itu. Jadi Allah kan udah tahu nih bahwa kita bakalan suatu saat akan cekcok, berantem, bakalan fokus ke keburukannya aja. Maka tips dari Allah ini ya ampuh banget, jangan lupakan kebaikannya. Jadi kita disuruh berusaha untuk mengingat-ingat, walaupun yang ada di pikiran kita keburukan doang, yang ada di perasaan kita benci doang, tapi jangan lupakan kebaikannya. Kita disuruh mengulik-ngulik lagi momen-momen kebaikan, momen-momen bahagia itu. Ini berlaku juga untuk orang-orang yang kita sayang selain pasangan kita. Contohnya kayak orang tua kita. Banyak nih anak dan orang tua yang cekcok. Bahkan aku lihat artis yang udah meninggal pernah cekcok sama orang tuanya. Sampai-sampai ibundanya beliau mengatakan dia akan menjadi kerak neraka. Dan di kehidupan sehari-hari pun banyak orang tua yang cekcok sama anaknya. Nah, di sini kita bisa lihat kita tuh fokus kepada keburukannya, kepada perasaan saat itu yang lagi amarah banget, lagi kecewa banget. Tapi kita lupa bahwa orang tua kita dari kita lahir sampai kita besar itu selalu bersabar sama kita, bersabar nyebokin kita, bersabar nyuapin kita yang mungkin GTM gak mau makan, terus mungkin kita rewel malam hari, mungkin kita banyak maunya ketika mereka gak punya uang. Tapi yang kita rasakan adalah ketika saat kita udah dewasa ini kita bertentangan dengan orang tua. Misalnya kita merasa orang tua kok memaksa kehendak, aku kan punya hidup sendiri juga, aku udah besar, aku punya keinginan dan pemikiran sendiri, tapi orang tua ternyata maksa. Nah, kita cuma fokus pada orang tua yang tukang maksa, padahal kita lupa bahwa mereka itu adalah yang paling berkorban dalam hidup kita. Begitu juga dengan saudara kita, adik atau kakak kita ribut, entah apa yang terjadi, jadi kita lupa dengan kebaikannya. Dari kecil hidup bersama, mandi bareng, main bareng, makan bareng, tapi pas sudah dewasa ada cekcok, entah cekcok apa atau udah punya keluarga masing-masing, akhirnya nggak bertegur sapa. Nah, itu juga bisa kita pakai rumus dari Allah, yaitu wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikannya. Insya Allah pas berantem terus ingat-ingat kebaikannya, malahan jadi abis itu pas membaikan malahan jadi lebih sayang lagi, karena marahnya itu udah reda tapi kebaikannya teringat. Semangat teman-teman menjalani rumah tangga. Kalau emang masalahnya ringan-ringan aja, cuma cekcok yang gak berarti, semangat untuk mempertahankannya. Kecuali emang kamu udah dizolimin banget, Allah kasih jalan keluar, yaitu berpisah dengan baik-baik.